Shalom saudara yang terkasih, kita bertemu lagi pada hari ini, di hari Minggu yang indah ini. Kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus kita Yesus Kristus dimanapun berada. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Terlebih dahulu saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam suasana ibadah pada pagi hari ini. Di minggu yang berbahagia, saya berharap kita semua akan diberkati pada pagi hari ini. Kita tiba gilirannya kita akan baca firman Tuhan. Saya sungguh berharap lagu tadi boleh memberkati Bapak Ibu. Saya akan ambil firman Tuhan yang ditulis di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya akan bacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Sebagai ayat pokok, saya akan garis bawahi ayat 25 yang saya baca ulang demikian. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali boleh diperdengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan boleh menjadi remah, memberkati kami, menuntun kami, membimbing kami sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga kami tetap menjadi anak Tuhan yang setia, dan pada akhirnya kami didapati setia, dan bagian kehidupan kami adalah surga kekal. Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya oleh pengurapan dan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialog antara Abraham di satu sisi dengan orang kaya di dalam tempat ada nyala api siksaan yang begitu sangat panas sehingga dia sangat menderita. Kita dengar Bapak Abraham katakan, nak, engkau telah menerima segala sesuatu yang baik. Dijelaskan lebih lanjut di ayat 29 bahwa segala sesuatu yang baik, termasuk di sana ada kesaksian Musa dan para nabi. Arti kata firman Tuhan adalah pemberian yang baik, yang sempurna, anugerah yang baik, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, diturunkan dari atas, dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan firman Allah adalah segala yang ditulis, segala perkataan yang ditulis, yang diilhami Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, ya, mendidik dan menuntun orang kepada jalan yang benar. Dengan demikian, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 dan Yohanes dan Matius dan Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Nah, kita tahu esensi dari perkataan firman Tuhan yang ditujukan kepada orang kaya dalam neraka itu adalah untuk mengingatkan dia ternyata memiliki efek berantai oleh orang kaya yang ada dalam jurang siksaan api neraka itu. Dia berkata, ya kalau begitu, kalau demikian, suruhlah Lazarus bangkit untuk memberitahukan kepada 5 saudaraku yang masih tinggal di rumah bapakku. Tetapi jawab Bapak Abraham, ada kesaksian Musa dan para nabi. Arti kata bahwa dengan demikian 5 orang saudara daripada orang kaya ini gambaran dari kita yang masih hidup sekarang ini. Arti kata, selagi kita masih hidup, tidak seperti orang kaya yang sudah di dalam neraka, tidak mempunyai kesempatan lagi. Kita yang masih hidup masih memiliki kesempatan yang lebar dan besar untuk kita menjatuhkan pilihan. Apakah kita mau memilih, memutuskan dan memilih untuk mengambil sikap bertobat, tidak mengikuti jejak langkah orang kaya yang akhirnya masuk ke neraka, atau mengikuti bagaimana perjalanan hidup daripada Lazarus yang akhirnya berada di pangkuan Bapa Abraham. Pilihan itu ada di tangan kita semua. Halo? Anda mau ke kanan atau Anda mau ke kiri, kita diberi hak untuk memilih. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini, seandainya kita seperti 5 saudara daripada orang kaya ini
yang masih tinggal di rumah bapaknya mau mengambil keputusan, sikap memilih, yaitu memilih suatu kehidupan yang ujungnya berada di pangkuan Bapak Abraham, maka kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Jangan mengikuti langkah-langkah daripada orang kaya yang akhirnya sampai ke jurang siksaan api neraka yang kekal. Karena apa? Karena setiap manusia sudah ditetapkan hanya satu kali saja mati, setelah itu akan datang penghakiman. Anda dan saya mau mempersiapkan diri. Ingat, orang kaya itu ingat akan saudaranya. Dia rasa menderita, dia mau supaya jangan saudaranya masih hidup mengikuti jejak kita. Ini sebagai peringatan bagi kita pada pagi hari ini. Kalau kita yang sudah terlanjur mau hidup semau gue, tidak mau memperhatikan tuntunan firman Tuhan, maka masih ada kesempatan bagi kita yang masih hidup untuk bertobat. Ya, artinya meninggalkan kehidupan kita yang tidak benar, mencari jalan yang sesungguhnya mengikuti tuntunan ada kesaksian Musa dan para nabi. Untuk itu pun, untuk maju mengambil satu keputusan bertobat, firman Tuhan sudah disediakan untuk kita. Saya akan bacakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat 11 sampai ayat ke-32 oleh Lembaga Alkitab di Indonesia. Di sana dikatakan, diberi tema perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya bacakan ayat pertama, ayat ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kenapa disebut hanya 2 saja? Ini menarik saya, karena hanya ada 2. Ya, tadi dikatakan pilihan kita hanya ada 2. Apakah kita mau mengambil keputusan memilih suatu jalan yang akhirnya di pangkuan Bapak Abraham, atau memilih suatu jalan kehidupan yang akhirnya seperti orang kaya ada di dalam jurang siksa neraka. Tidak ada wilayah netral, tidak ada wilayah abu-abu atau mengatakan nanti lihat sajalah. No, kita harus pilih. Pilihan ini menjadi bagian kehidupan setiap orang, mulai daripada strata umur yang kecil sampai dewasa, sampai tua. Sebelum kita meninggal, kita harus menetapkan pilihan. Nah, kalau kita mau bertobat, pilihannya seperti yang kita akan baca dan kita lihat di sini ya. Sayangnya anak bungsu ini, dia setelah mendapat harta warisan daripada bapaknya, pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan bapaknya, meninggalkan rasa ketergantungan kepada bapaknya karena merasa sudah bisa semua, sudah mandiri, sudah ada segala sesuatu untuk bekal hidupnya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sikap mandiri ini kalau kita mau teliti dan pelajari dengan sungguh-sungguh, inilah strategi atau trik yang diberikan oleh iblis, malaikat yang jatuh, dan dia datang ke Taman Eden, ke Firdaus, menggoda manusia pertama, nenek moyang kita semua, Adam dan Hawa. Dia datang kepada Hawa dan dia berkata, jikalau engkau makan buah ini, Allah tahu tentu engkau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Menjadi seperti Allah, ingin menjadi seperti Allah. Kalau sudah menjadi seperti Allah, artinya tidak butuh Allah lagi. Artinya ingin mandiri, semua serba bisa. Nah, anak bungsu ini punya sikap seperti itu. Dia ingin mandiri, dia pergi meninggalkan bapaknya, jauh ke negeri yang jauh. Kita ingat firman Tuhan ketika Bapa jasmani digambarkan dalam firman Tuhan, Bapa kita di surga gambaran dari Bapa jasmani. Kalau Bapak Ibu mau baca nanti pelajari itu di dalam pengajaran tentang doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, tertulis dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Jadi anak ini pergi jauh, happy karena sudah ada harta, sudah cukup. Dia pikir, wah luar biasa senang. Anda mungkin senang, mungkin semua mau seperti ini. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru Anda ambil keputusan demikian, karena kita akan melihat endingnya bagaimana. Firman Tuhan kita baca lebih lanjut di sana dikatakan, karena saya percaya seperti pepatah mengatakan, badai
pasti akan berlalu. Demikian juga pesta akan berakhir. Ya, kita lihat di sini, anak bungsu ini ketika hartanya sudah habis, banyak harta banyak teman, banyak harta banyak saudara-saudara yang mengaku saudara. Tapi ketika hartanya habis, dia menjadi melarat. Di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dia mulai melarat, mau makan saja tidak dapat. Akhirnya dia harus bekerja pada orang yang memiliki peternakan babi. Ketika dia sudah bekerja untuk makan saja tidak ada orang yang memperdulikan dia. Bahkan firman Tuhan katakan ketika dia mau memakan makanan babi saja tidak ada satu orang pun memberikannya kepada dia. Mungkin Anda dan saya bisa jadi seperti kondisi saat ini. Melarat. Mungkin melarat dalam kesehatan. Runtuh kesehatan Anda. Runtuh kesehatan kita. Runtuh sama sekali. Sampai tidak ada dokter atau medis yang dapat menyembuhkan Anda, ya, berujung kepada maut. Atau mungkin melarat dalam hal ekonomi. Bukankah pandemi corona ini membawa dampak ekonomi yang luar biasa? Banyak orang yang merasakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi corona. Ada orang yang tidak kerja, ada orang yang di PHK, ada orang yang tidak bisa berusaha. Pokoknya disimpulkan seperti ini, melarat dalam ekonomi. Halo, kita mau lihat bagaimana kabar sukacitanya pagi hari ini. Bahwa di ayat 16 di sana dikatakan, ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Anak bungsu ini ketika tidak ada orang memperdulikan dia, untuk makan pun tidak ada. Akhirnya dia menyadari keadaannya. Dia katakan, di rumah Bapakku ada banyak hamba-hambanya yang makan dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dalam versi bahasa lain ayat 17 di sana dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, dikatakan he came to himself. He came to his sense and he came to himself. Artinya dia datang kepada diri dia. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu bahwa di dalam rumah tangga kita pasti ada menyediakan cermin dalam setiap rumah tangga. Tapi sebelumnya lebih baik kita akan baca firman Tuhan dulu yang tertulis dalam Yakobus. Saya akan baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, 23, 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tadi saya katakan kita butuh cermin. Di dalam setiap rumah tangga ada cermin. Apabila ada noda, mungkin di hidung kita, mungkin di pipi kita, atau mungkin di kening kita, atau mungkin di telinga kita, kita tidak bisa lihat. Kita butuh cermin. Kita cari cermin. Ketika kita sudah dapat cermin, kita akan menghadirkan diri kita di depan cermin. Ketika kita menghadirkan diri kita di depan cermin, kita akan melihat, mulai kita melihat ada yang tidak beres. Ada noda di hidung kita, kita bersihkan. Ada noda di pipi kita, di bagian wajah kita, kita bersihkan. Pokoknya dengan ada cermin, tidak ada bagian dalam tubuh kita yang tidak bisa kita lihat. Belakang juga bisa kita lihat. Kita pakai cermin, kita taruh cermin di belakang kita, kita bisa lihat. Di belakang kita, mungkin di leher bagian belakang, kita bisa lihat noda. Arti kata dengan cermin kita bisa melihat kondisi diri kita. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu seperti cermin. Ya. Kalau kita baca dan kita lakukan, maka kita dikatakan meneliti hukum yang sempurna. Ya. Karena firman Tuhan seperti cermin, kita dapat melihat sungguh-sungguh diri kita ketika kita melihat cermin. Jadi kalau Bapak Ibu, firman Tuhan ini, kesaksian Musa dan para nabi, yaitu firman Tuhan. Kalau kita baca, kita teliti, kita pahami, ya, sama seperti kita melihat cermin. Kita dapat melihat diri kita sendiri.
ketika kita membaca firman Tuhan, halo Bapak Ibu, pada saat yang sama firman Tuhan juga membaca kita. Ya, when you read your Bible, when you read your God word, at the same time your Bible also read you. Ketika kita meneliti firman Tuhan dengan seksama, kita baca, maka firman Tuhan tadi katakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Dia akan mengajar kita. Dia akan memperbaiki kelakuan kita, sama seperti tadi, cermin akan memperbaiki flat-flat yang ada di wajah kita, sehingga kita membereskan penampilan tubuh kita, penampilan hidup kita. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita mau baca, kita mau teliti, kita mau ikuti, kita membaca firman Tuhan adalah firman bagi hidup kita, maka firman ini, cermin ini akan perlahan-lahan juga memperbaiki hidup kita, supaya kita selaras dengan rencana dan kehendak Dia. Firman Tuhan katakan demikian. Ketika kita membaca firman Tuhan juga akan membaca kita. Maka kita akan diubahkan dari sehari ke sehari. Kita akan diubahkan seperti firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18, saya akan baca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin nyata. Di depan cermin kita akan memperbaiki penampilan kita. Di mana ada noda kita bersihkan, di mana ada yang tidak beres kita bereskan. Dengan firman Tuhan sebagai cermin hidup kita, maka kita akan perlahan-lahan mengubah diri kita, memperbaiki diri kita. Nah, akhirnya firman Tuhan katakan juga di dalam ayat yang kita baca tadi, satu ayat sebelumnya di sana dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Oleh sebab itu, terhadap firman Tuhan, kesaksian Musa dan para nabi, yaitu firman Tuhan, sikap kita harus seperti jemaat di Tesalonika. Minggu lalu kita baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, di sana dikatakan bahwa Paulus mengucap syukur sebab jemaat di Tesalonika menerima firman bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh perkataan Allah yang bekerja juga di dalam hidup mereka. Kalau firman Tuhan ini sebagai cerminku, aku pasti butuh setiap saat melihat cermin untuk melihat kondisi wajahku, kondisi tubuhku, supaya berpenampilan bagus. Firman Tuhan menjadi cermin, mengubahkan kita, mentransform kita segambar dan serupa anaknya pada akhirnya. Kalau kita sudah segambar dan serupa dengan anaknya, firman Tuhan berjanji, aku pergi ke rumah Bapakku, menyediakan tempat bagimu, supaya kalau aku sudah selesai menyediakan tempat, aku akan kembali menjemput kamu. Di mana aku berada, di situ pun aku mau engkau berada. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mau sungguh-sungguh jadikan firman Tuhan ini cermin hidup kita, yang kita butuhkan setiap waktu, setiap hari, saya percaya kita akan diubahkan dari hari ke hari, ditransformasi dari sehari ke sehari, sampai akhirnya kita menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, dan kita pasti akhirnya akan berada bersama anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang kami sudah pelajari pada pagi hari ini. Kami rindu firman Tuhan menjadi cermin hidup kami, yang kami butuhkan setiap saat untuk kami melihat diri kami, mengajar kami, memperbaiki kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki hidup kami, supaya kami dipersiapkan, diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di pemandangan Tuhan. Kami mengalami transformasi dan akhirnya serupa dan segambar dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Haleluya. Amin.